Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal dari jurusan Syarah ingin mempresentasikan masalah bantuan hukum. Bantuan hukum adalah bantuan yang seharusnya warga negara kesatuan mendudukan dalam hukum. Hak-hak bantuan hukum dibedakan menjadi 4, yaitu hak untuk membela diri sendiri atau untuk membantukan level syarat hukum. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dalam bentuk mampu membayar jasa advokat. Hak untuk berkomunikasi dengan advokat, hendak memberitahukan mengenai hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Jadi hak-hak atas bantuan hukum itu dibagi menjadi 4, yaitu hak untuk membela diri sendiri, untuk membela diri secara pribadi itu, dan untuk mendapatkan bantuan hukum. Dan yang jenis-jenis bantuan hukum konvensional, tanggung jawab moral maupun profesional terbatas pada pendekatan formal ilegal dalam bentuk bantuan hukum. Bantuan hukum konstitusional, bantuan hukum pada orang miskin dalam kerangka untuk menjadikan mereka sebagai subjek hukum mempunyai hak-hak yang bersama. Bantuan hukum struktural, bantuan hukum bukan sekedar melambangkan pelayanan hukum bagi miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan guna membebaskan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan surat dalam penindasan. Bantuan hukum sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum dari organisasi advokat. Dan 2. Bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum. 3. Bantuan hukum dari LBH kampus. Bantuan hukum dari pengadilan. Oke, saya akan menjelaskan bantuan hukum dari organisasi advokat diatur dalam Undang-Undang Pasal 22 tentang advokat dan Perpu Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberitahuan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi, pemberian bantuan hukum dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa di Pasal 22 advokat dan Perpu Nomor 8 Tahun 2008 pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, mencari keadilan, mengajukan permohonan bertulis ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat. Permasalahan sekurang-kurangnya harus memuat 1. Nama, alamat, dan pekerjaan pemohon. 2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. 3. Dalam permohonan, pencari keadilan harus menampilkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bantuan hukum. Permohon bantuan hukum secara cuma-cuma dapat diajukan bersama-sama oleh beberapa pencari keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama. Dalam yang 5. Hal pencari keadilan tidak mampu menyusun permohonan tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. 6. Permohonan bantuan hukum yang diajukan langsung kepada advokat secara tembus permohonan disampaikan kepada organisasi advokat. Jadi permohonan bantuan hukum diajukan langsung kepada advokat untuk menembuskan sebuah permohonan disampaikan kepada organisasi advokat. Advokat atau organisasi advokat wajib menyampaikan jawaban terhadap permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 hari berhitung dari sejak permohonan diterima. 8. Dalam hal permohonan diajukan kepada organisasi advokat, maka organisasi advokat menetapkan advokat yang ditugaskan. Advokat yang ditugaskan namanya dicantumkan dalam jawaban terhadap permohon. Keputusan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ditetapkan secara tertulis dengan menunjukkan nama advokat.
Bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum. Misal, bantuan hukum dari LBH Ansor. Waktu konsultasi adalah Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tata cara pengaduan konsultasi LBH Ansor. Calon klien datang langsung ke kantor LBH Ansor di Jalan Palmusari nomor 9 Batang Menakan Wirobojon, Yogyakarta. Calon klien mendaftarkan diri pada front office dan mengisi formulir pendaftaran yang setelah diselesaikan oleh pembayaran administrasi yang telah ditentukan. Calon klien antri menunggu panggilan untuk konsultasi dengan advokat asisten advokat. Calon klien berkonsultasi. 5. Kalau keinginan untuk menguasai maka akan disiapkan surat kuasa untuk ditandatangani. Bantuan hukum dari LBH kampus. Hampir semua perguruan tinggi memiliki LBH. Umumnya karena terkait pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pengadilan bersyarat dibentuk biro-biro untuk memberikan bantuan hukum. Unit dapat berada bawah Fakultas Hukum Syariah atau di bawah rektorat. 2. Syarat dan prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum dari LBH kampus tergantung pada organisasi yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan visi dan misi organisasi, program kerja dan kapasitas kelembagaan. Secara umum, prosedur hampir sama dengan LBH pada umumnya, yaitu pertama, langsung datang ke kantornya, misalnya di lembaga konsultasi bantuan hukum dalam LBHI. Salah 3 adalah langsung datang ke jurusan syariahnya. Bantuan hukum dari pengadilan. Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan 1. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa iuran atau setempat. 2. Surat pernyataan tidak mampu dari pemohon dibenarkan oleh pengadilan negeri setempat. Surat pernyataan tidak mampu permohonan dibenarkan oleh LBH setempat. Permohonan tertulis diajukan kepada Badan Pengadilan Negeri KPN setempat. Permohonan dapat disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pemberian bantuan hukum tidak membedakan antara LBH kampus dengan LBH pada umumnya. Bantuan hukum menilai berlaku tahun 2013. Pemberian bantuan hukum LBH atau LBH kampus. Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Menkumham dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Jadi, pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menkumham dan dilaksanakan oleh pemberian bantuan hukum. Menkumham melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga-lembaga bantuan hukum atau organisasi di masyarakat untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberian bantuan hukum. Verifikasi dilakukan setiap 3 tahun oleh panitia khusus yang terdiri dari unsur, yaitu 1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM. B. Akademisi. C. Tokoh masyarakat dan di lembaga organisasi pemberi bantuan hukum. Syarat LBH atau LBH kampus pemberian bantuan hukum. 1. Perbedaan hukum. 2.
terakreditasi oleh Menkumham. 3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. 4. Memiliki pengurus. 5. Memiliki program bantuan hukum. LBH Kampus Berkelanjutan Hukum melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, mahasiswa Fakultas Hukum Syariah, melakukan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program-program kegiatan hukum, program-program kegiatan lainnya, menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum, berhak mengeluarkan pendapat dalam membela perkara yang ditangani, mendapatkan hak konfirmasi dan data, mendapatkan hak imunisasi. Jadi kewajiban LBH dalam kampus memberi bantuan hukum, melaporkan kepada materi tentang program bantuan hukum. 2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang melakukan pemberian bantuan hukum. 3. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian bantuan hukum secara bagi advokat, paralegal, dan dosen mahasiswa Fakultas Hukum Syariah. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang dari penerimaan bantuan hukum. Berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. 5. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara ditentukan dalam undang-undang sampai perkaranya selesai. Ketentuan pemberian bantuan hukum. 1. Permohonan bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas permohonan yang uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohon bantuan hukum. Menyerahkan dokumen dan menyerahkan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal permohon atau bantuan hukum. Pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Prosedur pemberian bantuan hukum. Permohonan bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. 2. Pemberi bantuan hukum dan mengenai waktu selama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban penerimaan atau penolakan permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kekuasaan khusus dari penerima bantuan hukum. Yang 4. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Jadi, misal permohonan bantuan hukum ditolak, maka bantuan hukum mencantumkan alasan kenapa permohonan bantuan hukum bisa penolakan. Ketentuan dalam lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah. Persiapan LBH kampus sebagai pemberian bantuan hukum. Melengkapi persyaratan sebagai lembaga pemberian bantuan hukum, mengaktifkan LBH kampus sebagai laboratorium dan pemberi bantuan hukum. 3. Merekrut advokat syariah, alumni syariah STAIN, dan menempatkan dosen mahasiswa mempunyai kecenderungan bidang bantuan hukum. Mengandung kerja dan organisasi advokat APC, KAI, dan PERADI, melakukan MUU dengan Pengantin Agama, misalnya Posbankum, Asosiasi Bank Syariah sebagai konsultan hukum.
Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya teruskan atau saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada keliruan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.